Ustaz, Ya, ini saya kita langsung saja nih, Ustaz. boleh, boleh. Ini sudah 23 Ramadan. Artinya Alhamdulillah. memang detik-detik terakhir Ramadan ini sudah masuk, Ustaz ya. Iya. Memang Ramadan ini akan segera pergi kayaknya. Di baru Jadi, pertandingan sudah injury time. iya. Jadi kalau kita tuh Iya. siap-siap sudah mau kemas pakaian gitu, Masya pengen pulang gitu. Jadi Allah. terkait ini, Ustaz, amalan apa saja untuk 10 hari terakhir ini, Ustaz? Kira-kira yang memang bisa kita lakukan maksimal dan ini pahalanya luar biasa ini. Bagaimana, Ustaz? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah satu kebahagiaan tersendiri bisa diajak ngobrol ya. Ya, Ustaz. Jadi bisa dijadikan ajang curhat di bulan suci Ramadan insyaallah berkenaan dengan tadi yang disampaikan kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Iya. Sudah siap-siap pulang kampung untuk lebaran ya. Ibarat arena pertandingan sudah injury time Iya. dan memang kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di ujung-ujung bulan suci Ramadan itu 10 terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita di antara hadis yang kita baca itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi rawahu Muslim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan dia nampak kesungguhannya. Ya, nampak kesungguhannya dan itu tampak di 10 terakhir. Kalau sebelum-sebelumnya santai kan. Iya. Di ujung-ujungnya memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan betapa bulan suci Ramadan di ujungnya itu sangat-sangat istimewa, ya sangat-sangat dahsyat insyaallah. Dan di hadis lain juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu mengencangkan ikat pinggang, ya mengencangkan ikat pinggang. Artinya sesuatu pekerjaan ketika kita mengencangkan ikat pinggang, maka ini bukan main-main lagi. Serius, Ustaz, ya? Sudah serius nih. Iya. Kalau misalnya serius ditambah lagi 2 rius lah. Jadi Masya Allah ini menunjukkan bahwa di ujung bulan suci Ramadan ini satu hal yang tidak boleh kita sia-siakan. Iya. Karena tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan. Dan ketika kita dapatkan bulan suci Ramadan ini maka kita keluarkan potensi kita semua. Ibarat kita lomba lari itu sudah keluari semuanya lah, apa kemampuan kita, tenaga kita, sampai kita bisa menjadi pemenangnya insyaallah. Ya, jadi mungkin itu sebagai motivasi pertama ya, bahwa di ujung bulan suci Ramadan memang suatu hal yang sangat luar biasa. Iya. Jadi terkait 10 hari terakhir nih, Ustaz. Iya. Kalau fenomena kan sekarang nih, kalau puasa itu tarawih 10 awal itu agak penuh masjid, Ustaz. Iya. 10 yang kedua Iya. itu agak berkurang sedikit gitu. Betul. Dan 10 yang ketiga nih agak kurang banyak gitu. Jadi mengapa tidak 10 awal itu yang maksudnya dimuliakan gitu? Karena memang orang berburu ketika 10 awal gitu. Dan mengapa harus di 10 terakhir ini, Ustaz? Itu mungkin budaya kita di Indonesia. Dan itu adalah tugas kita untuk merubah perspektif itu, bagaimana di ujung bulan suci Ramadan itu semakin ramai. Seharusnya kan kalau kita lihat baik di kampung maupun seharusnya yang ramai di kampung ya, karena banyak yang pulang kampung untuk lebaran. Tetapi kita ke kampung juga sepi juga. Jadi memang ini menjadi tugas kita yang mudah-mudahan insyaallah yang tenaganya, pikirannya, idenya cemerlang. Kita punya tugas bagaimana merubah kebiasaan ini
tradisi kita di Indonesia ini menjadi kebiasaan yang sebaliknya, artinya di ujung semakin ramai. Iya, Ya, kan ini bisa kita lihat di apa? Di kota Mekah, Tanah Suci Mekah kita iya, lihat luar biasa ya. Memang di ujung-ujung bulan suci Ramadan itu orang kesungguhannya luar biasa. Berbanding terbalik dengan kita di Indonesia. iya, iya, iya. Dan sekali lagi kita sebagai yang punya ide yang cemerlang, tenaga yang masih kuat, yang dan punya kesempatan, ini kita punya PR bagaimana merubah keadaan yang selama ini ramai di pangkal, kita jadikan ramai di ujung. Dan insya Allah Mm-mm. sekarang kita sudah memulainya. Dan kita Iya, sudah memulainya, kita ajak generasi-generasi muda kita itu, seperti tadi saya dapat kiriman WA ya dari teman-teman, eh, beliau sudah tahajud bersama, Masya ya Allah. menyambut sahur ya, sebelum sahur Mm. bersama sudah ada tahajud. Dan di perumahan kami juga sudah memulai itu karena melihat potensi anak muda kita itu, dia senang begadang. Iya. Nah, padahal Rhoma Irama sudah melarang begadang kecuali kalau ada gunanya. Iya, iya. Jadi eh, 2 malam ini di masjid sana saya sendiri ya, saya mencoba melihat melakukan sesuatu karena melihat anak-anak kita itu, anak muda kita itu, dia tidak mau tidur ya. Mm. Hobi dia begadang. Maka kita bikin acara, bikin satu kegiatan yang membuat dia menarik. Dan ternyata malam kedua itu dia minta lagi kan. Minta Oh, lagi gimana Ustaz, kita duduk bersama lagi Ustaz. Insya Allah mungkin sampai akhir bulan Ramadan ini kita apa isi eh, sehingga tetap ramai di masjid kita itu, terutama anak-anak muda. iya, Ya, iya, kalau iya, iya. orang tua itu kalau bergadang rasanya agak susah, udah banyak pegalnya ya. Dan di kesempatan itulah juga kita memberikan kepada mereka pengetahuan tentang pentingnya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Iya. Nah, di saat itulah kita punya kesempatan memberikan eh, cara pandang ya, cara Mm. pandang bagaimana menyikapi bulan Ramadan ini di ujung-ujung Iya. bulan Ramadan ini, di 10 terakhir ini. Jadi anak-anak kita itu eh, pertama kita kasih pengetahuan Mm. bahwa ada ibadah di bulan suci Ramadan ini yang sangat luar biasa, yang tidak kita temukan ya Mm. di bulan-bulan lain, seperti sholat tarawih kan. Tidak ada tarawih di luar bulan selain bulan suci Ramadan. Iya, iya. Nah, jadi kita kasih pengetahuan itu, dan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu punya password juga. Apa tuh, Ustaz? Passwordnya itu kita harus sempurnakan wudhu dulu. Karena ada Oh, anak kita itu, ada generasi kita itu yang penting sudah cuci tangan, cuci kaki masuk masuk masjid masjid kan. ya. Nah, gitu kita ingatkan. Iya, iya, Nah, iya, iya. dan bagi anak kita yang mungkin kurang terperhatikan dalam hal itu, dia termotivasi. Mm, 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 Dan mm, mm. kawan yang sudah tahu bisa lebih menyempurnakan dan memberikan semangat, sehingga bahwa ternyata memang masuk masjid itu bukan sembarang masuk, Iya. tapi masuk, dan masuknya mulai Allah memberikan ampunannya, Allah memberikan rahmatnya, dan itu harus dibuka dengan passwordnya tadi, Iya, iya, yaitu iya. dengan berwudu. Mulut tadi ya. Masya Allah. Dengan wudu ini, insya Allah eh, Allah akan menyiapkan satu kebahagiaan tersendiri itu di dunia ya, di Mm. dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Ya, itu disediakan surga sebagaimana kita ketahui bahwa Bilal bin Rabah itu amalan istimewanya kan wudhu, Mm, wudhu Masya Allah. dengan sholat sunnahnya. Jadi anak-anak yang kita berikan pengetahuan di awal, kita berwudhu dengan sempurna, masuk masjid itu tidak seperti masuk dalam rumah, Iya. tetapi ada doanya, dan bukan serta-merta langsung duduk, tetapi dia harus sholat sunnah 2 rakaat dulu. Mm, mm, mm. Dan di saat itu kita memberikan pengetahuan pada anak-anak kita, dan semuanya semangat. Iya. Ya, semuanya semangat dia sholat ya. Nah, jadi kadang kita juga perhatikan bahwa anak kita juga kadang asal asal Mm. ruku, asal sujud. Ini kesempatan kita untuk memberikan perbaikan-perbaikan dalam
berdialog dengan Allah, beribadah kepada Allah yang merupakan kunci ya, kunci kesuksesan seorang muslim, kunci kita untuk sukses di dunia dan di akhirat itu di sholat. Iya, iya, Karena iya, sholat iya. itu uh, awalu ma yuhasib, amalan yang paling pertama dihitung, Dihisap dihisap ya. di Mm-mm. hari kemudian. Dan memang sholat itu juga kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi untuk sukses itu kata kuncinya setelah berwudu ya adalah sholat. Perbaiki sholat, insya Allah Allah akan buka kunci-kunci kesuksesan. Dan Mm-mm. itu kalau kita lihat sirah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sahabatnya, ternyata memang itu yang dipakai untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Contoh diantaranya adalah eh, sahabat Rasul yang bernama siapa yang kaya kampaknya emas. Coba ya. Ada tahu. Kampaknya emas siapa? Sahabat Nabi yang dia tinggalkan hartanya di kota Mekah, tinggalkan keluarganya, kemudian dia hijrah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Mm-mm. ya Abdurrahman bin Auf. Dan itu Mm-mm. contoh yang luar biasa. Dia tidak bawa apa-apa, tetapi dalam memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiarnya, perbaiki usahanya, Allah beri kunci-kunci keberhasilan. Dan itu Masya kita Allah. lihat. Kalau kita mungkin yang emas itu mungkin gelang ya, tapi Ya. dia adalah kampaknya yang emas. Itu, Hmm. itu contoh dari sekian banyak contoh yang ada pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata kuncinya adalah sholat. Jadi sukses Mm-mm. keberhasilan. Masya Allah, Ya, Masya Allah. Oke, baik. Kita sapa dulu nih. boleh. Sahabat. Di ruang Zoom ada serta yang nanti kalau mau bertanya silakan di eh, chat di kolom komen ya. Seperti itu. Ustaz, jadi Ya, fadal. terkait sholat nih Ustaz. Masya Nih, Allah. Boleh. kan sholat nih wajib Ustaz ya. Betul. Betul. Jadi yang puasa ini, Ya. mereka puasa, Mm. tapi tidak sholat Ustaz. Masya Eh, Allah. Ada. dia bisa tahan dari awal sampai akhir puasa itu tahan tapi. Ah, ah. Tapi ketika sholat, Ya. azan gitu kan, nah Ya. dia tidak Mm. sholat gitu. Bolong-bolong, ini Ya. bagaimana nih Ustaz? Selama puasanya tidak ada yang dilanggar, Hmm, maka puasanya tetap sah. sah saya. Ya, walaupun misalnya dia tidak sholat, puasanya tetap sah. Iya, Tetapi ada satu mata rantai karena dalam Islam itu ada kan 5 mata rantai. iya. Apa tuh Ustaz? Yang pertama syahadat kan. Oh iya, Setelah syahadat ada sholat. iya. Setelah sholat ada zakat. Mm-mm. Setelah zakat ada puasa. Setelah puasa ada haji. Dan itu berangkai semua. Iya. Jadi artinya kalau dia belum sholat, berarti masih ada satu mata rantai yang belum tersempurnakan. Mm-mm. Jadi kalau kita ibarat berjalan, boleh jadi harus didorong dulu kan. Iya, iya. Jadi uh, antara kaitan dengan apa namanya sholat dengan puasa itu ibadah tersendiri. Ya ibadah Heeh. tersendiri. Meskipun tersendiri, tapi dia punya kaitan. Mm-mm. Dia punya uh, keterkaitan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan Mm-mm. Masya Allah. itu semua insya Allah apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah fardu ya. Mm-mm. Kemudian juga ada kewajiban kita yang istilahnya kalau ada mahdoh, ada gairu mahdoh. Mm-mm. Ada ibadah yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada juga yang modifikasi kita. Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. Mm. kalau kayak ini nih modifikasi kita nih, tapi bagian juga dari ibadah. Ibadah. Iya, iya, baik, baik, baik. Karena niatnya karena Oke. Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Ya, Allah. jadi yang puasa, tapi sholatnya kadang-kadang tinggal, puasanya Mm. tetap sah, aman gitu ya. Tapi mata rantainya ada yang putus gitu. Ya, Berarti kalau putus, ya tidak sempurna gitu. iya, Maka betul. untuk Betul. menyempurnakan Betul. amal puasanya ya Betul. dipulkan sholatnya, Nah, kemudian puasanya juga diperbaiki gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Ini keren ya, Ustaz. Ya.
Jadi Masya Allah. selain kita kembali lagi ke 10 malam tadi Ustaz, Ya, 10 malam terakhir, ya betul. mengapa harus malam Ustaz? Mengapa Mm-mm. enggak siang gitu? Ya, ya. Nah, Wah, pertanyaan kan berat nih. kan kalau malam kadang-kadang ngantuk gitu dah. Iya, iya. Siang pun Mm-mm. santai gitu kan ada karena puasa kan banyak waktu libur siang gitu kan. Mm-mm. Harusnya siang gitu. Ya, Ini bagaimana nih Ustaz? baik. Karena ibadah puasa ini kalau kita perhatikan, kita rasa itu lebih kepada ke jiwa kita, Hmm, ya kan? Lebih kepada bagaimana menata diri, emosi, amarah, iya. itulah puasa. Hmm, Dan eh, ketika malam hari itu sangat 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 baik, sangat sangat sejuk untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. hmm, Karena eh, ketika malam itu kendaraan tidak seramai ketika siang iya, dan juga pekerjaan tidak sesibuk di siang waktu ya. siang. Jadi di malam itu menjadi eh, pilihan terbaik dari waktu untuk Bermunajat Ustaz ya ya. bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Hmm, Karena ibadah puasa ini sangat istimewa ya. Karena apa istimewa di antaranya keistimewaannya pahalanya langsung Allah yang memberikan. hmm, As-saumu as-saumu li ya kalau hadisnya itu wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Aku akan memberikan kejutan. iya. Jadi puasa itu kejutan, pahalanya luar biasa, kejutan. Hmm, Rasanya kalau kejutan itu dahsyat ya. hmm. Rasanya kalau kejutan hanya kasih permen bukan kejutan ya. Tapi mungkin satu Tapi, rumah besar yang tidak hmm, pernah kita pikirkan, lalu kita kasih ke satu orang pasti terkejut-kejut kan. Mungkin heeh. kita seperti itu dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi ada kejutan untuk yang Allah berikan kepada kita. Maka harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berpisah bulan suci Ramadan itu sangat sungguh-sungguh melakukan, berikan contoh kepada kita bagaimana kita menyikapi 10 terakhir. Dan Hmm, ternyata di antara amalan itu adalah sholat, hmm. sholat, sholat di malam bulan suci Ramadan itu, apalagi di ujung bulan suci Ramadan ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Iya. Ah, ada malam Lailatul Qadar. Dan untuk mendapatkan itu semua itu dengan ibadah sholat tadi, Hmm. dengan ibadah sholat. Jadi kalau tadi ada mungkin apa teman-teman kita atau adik-adik kita yang sholatnya masih berat-berat, insya Allah di bulan Ramadan ini kan terlatih. Iya Ustaz ya. Anak pergi ke masjid, insya Allah sudah bisa sholat deh, karena sudah Hmm. siap imamnya di situ kan. Insya Allah. Mungkin itu sholat juga di antara amalannya ya harus kita eh, kerjakan sebaik-baik mungkin. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat, baca, dengarkan nasihat orang tua kita, nasihat guru kita baca hadisnya sampai bengkak kakinya ya, melakukan Hmm. sholat. Masya Allah, tabarakallah. Ah, betul, Jadi 10 hari terakhir ini memang eh, tugasnya yang menghidupkan masjid gitu ya. betul. Ustaz, jadi kalau Rasul itu di Allah 10 terakhir ini Ustaz, itikafnya itu siang malam atau hanya siang aja Ustaz? Eh, Hanya malam aja. kalau Ini itikafnya siang malam itu yang idealnya ya. eh, Tapi kalau kita mungkin tidak memungkinkan. Jadi iya. daripada tidak dapat, eloklah dapat dikit kan. Oh, Tapi kalau memang yang idealnya ya ah, hari memang di waktu terakhir itu memang hanya untuk bermunajat pada Allah berarti Subhanahu. 10 hari terakhir memang berdiam di masjid Ustaz Ya, ya? berdiam di masjid. Sampai kalau Hmm. kita lihat tuh sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu makanannya diantar ke beliau kan, tidak ada keluar lagi kan. Hmm. Masya Kalau kita Allah. tidak masih jemput makanan di rumah, coba pula mampir dulu Iya, kita. iya, 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 iya. Baik, Masya Allah. Ya. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Insyaallah. fokusnya kalau itikaf, jadi bagusnya siang malam gitu ya. Ya, Tapi daripada kosong nian, ya, ya malam pun baik juga insya Allah ya. Seperti itu, tidak mengurangi keberkahan Ramadan insya Allah ya Ustaz ya. insyaallah. Ustaz, jadi Ya, baik. sudah 10 hari terakhir, ini memang Hmm, malam ke-23 gitu. iya, Ini terkait dengan Lailatul Qadar nih, Ustaz. betul, Jadi betul. apa sih kemuliaan Lailatul Qadar nih, Ustaz? Mm-mm.
Ini bagaimana kita menyikapi 10 terakhir yang disebut ada Lailatul Qadar di antaranya, Ustaz? Baik, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan itu karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Mm. Nah, apa malam Lailatul Qadar itu? Al-Quran sudah menjawabnya. Allah Iya. menjawabnya dalam satu surah. Dan sebelumnya, memang Allah sudah jelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itu Al-Quran. Mm. Nah, kemudian malam turunnya Al-Quran itu disebutlah malam Lailatul Qadar. Mm. Di ayat lain, di ayat surah Al-Qadar itu disebutkan, jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi idzni rabbihim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah sudah menjelaskan itu. Ya, jadi pertanyaan sebenarnya dijawab oleh Allah ya. Yeah. Surat. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya, diturunkan Al-Quran. Jadi malam diturunkan Al-Quran itu namanya malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita lihat malam itu kenapa dia mulia? Karena ternyata turunnya Al-Quran. Jadi nah ini pelajaran juga bagi kita ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jadikan Al-Quran itu menjadi sahabat. Jadikan Al-Quran itu udah petunjuk bagi kita. Jangan lepaslah dari Quran. Yeah. Mana-mana bawa Quran, paling tidak kalau ada waktu buka ya. Jadi kenapa kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran maka Allah berikan kemuliaan. Terbukti ketika malam turunnya Al-Quran, maka malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam, kata orang itu malam 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Nah, malam lebih dari 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita tahunkan itu sekitar 83 tahun ya. Dan rasanya kita tidak ada yang 83 tahun ya. Iya. Puluhan ya. Ini merasa-rasa nih saja. Nah, jadi artinya ada kesempatan untuk melipat gandakan kualitas ibadah kita. Dan ternyata memang kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa dulu ada kaum yang itu pekerjaannya siang hari itu berjihad, di malam hari dia beribadah kepada Allah. Dan itu dia lakukan sepanjang usianya. Dan sahabat mendengar itu tentu agak kecil. Apa nih kalau alergi juga lah. Macam mana untuk menyainginya kan? Artinya kompetisi untuk beribadah itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah itu sangat luar biasa. Sehingga sahabat mengadu kepada Nabi ya Rasul, bagaimana kita ini kan? Udah umur kita coba kalau ngikut Rasul 63 tahun. Iya. Udah berapa? Rahasia. Nanti kita bisi-bisi aja. Ketahuan tuanya nanti. Jadi usia kita pendek. Kalau kita mengikuti Rasul 63. Iya. Jadi apa usia kita sekarang ini kurangi dengan yang 63 tahun itulah. Kira-kira seperti itu. Nah kalau ibadah kita hanya tidak ada kejutan-kejutan, yeah, maka sangat tertinggal kita, jauh ketinggalan. Jadi pikiran cerdas sahabat itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu surah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan satu surah Al-Qadar. Menjawab, jangan khawatir. Nah, bahwa ada satu malam jika kalian mengisinya dengan ibadah, maka ibadah itu nilainya 83 tahun lebih kualitasnya. Jadi kalau kita ngaji atau sholat 83 tahun. Iya. Masya Allah. Sedangkan kita baru tahun ya. Gairah semangat untuk beribadah itu untuk melampaui umat-umat terdahulu para sahabat dan juga
bahagia kalau saya senang yang ingin untuk mendapatkan banyak kebahagiaan. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini, ujung bulan Ramadan ini, ada satu malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan banyak hadis juga menceritakan, ya, memberitakan bahwa di malam-malam ganjil. Nah, tapi sekarang kita tidak bisa menebaknya ganjil kan? Iya, iya. Kalau Ustaz mulainya di hari apa? Hari Ahad. Apa hari? Mulai puasa, Ustaz? Ya. Ikut pemerintah, Ustaz? Ikut pemerintah. Jadi ada juga yang mendahului. Iya, ada. Jadi kalau berhitung masalah ganjil genap, mungkin di situ sisinya ganjil, di sisi yang lain genap. Jadi kalau supaya aman, kita dalam 10 terakhir itu kita isi semua. Mau ganjil mau genap kita memang isi betul-betul ya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Sehingga insya Allah kita dapatkan insya Allah malam yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita yang beribadah di malam. Ya. Masya Allah. Jadi yang dilipat gandakan Ustaz, apa hanya amal kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang lain gitu. Takutnya kita pergi ke pasar malam hari gitu dah, beli baju gitu. Dan waktu itu jatuh malam Lailatul Qadar gitu. Dan beli baju sama kayak 1000 bulan gitu. Ini apa hanya amalan yang berkaitannya dengan ibadah atau kegiatan-kegiatan lain dilipat gandakan juga, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Baik. Tentu yang paling utama adalah ibadah-ibadah makhluk. Ya, itu yang paling utama. Tapi kan konsep kita hidup, ya semua yang kita kerjakan adalah bagian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita menghadap kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup mati kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya bernilai ibadah. Makanya tadi ada ibadah makhluk. Itu yang paling utama. Iya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu pergi, tapi rasanya tidak ada pergi malam ya. Dan Lailatul Qadar itu di malam hari ya. Iya. Tidak ada di siang hari kan. Jadi di malam hari insya Allah. Maka tentu ibadah yang kita kerjakan yang paling utama adalah ibadah. Jadi ibadah sholat, membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena memang isinya harinya hari Al-Quran kan, malam-malam Al-Quran. Ibarat pakai baju memang kostumnya pasnya adalah sesuai dengan waktu timenya kan. Iya. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada yang mau disampaikan nih panitia, apa nih kira-kira? Foto kemarin sudah ya? Foto apa namanya? Sudah ada beberapa yang ikut, cuman belum begitu ramai. Mungkin bisa dipromosikan ulang. Iya, foto tadarus ya. Jadi hari ini terakhir sepertinya ya. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Kita lihat dulu. Baik. Ini ada mana nih? Ada lomba Ustaz, lomba foto tadarus nih. Semuanya boleh ikutnya. Semuanya boleh ikut Ustaz. Gimana caranya supaya bisa ikut yang lain? Ya, ini ada lomba tadarus. Di mana nih? Kita cek dulu ya. Ini juga banyak kegiatan-kegiatan Ramadan kita, buka puasa, sembako, kemarin juga ada Al-Quran. Ya, ini ada rame ya. Ada sekretaris. Ini pekan lalu. Ini. Kembali lagi pada para pendengar dimanapun berada di nonton. Ya, ini ada lomba nih, lomba foto tadarusan. Jadi yang pertama, siapkan foto suasana tadarusan bersama keluarga di rumah atau tadarusan bersama di masjid. Pokoknya yang unik lah kira-kira gitu ya. Jadi seperti itu. Sama orang tua, sama anak. Ya, bebas. Intinya ada kawan untuk tadarus ya. Kalau sendirian namanya apa tuh namanya? Gitu. Selanjutnya di tilawah. Yang kedua, diupload di Facebook dan tandai akun Facebook PKS Kota Jambi. Ingat ya, PKS Kota Jambi. Kemudian foto terfavorit berhak mendapatkan bingkisan menarik dari
Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi. Dan ini yang penting nih, hari ini hari terakhir. Nih kayak mana kalau lupa moto nih selama ini. Rupanya hari ini terakhir gitu. Saya ada semalam. Oh masih ada semalam ya? Ah ya, tanggal 25 ya. Jadi 24 pemenang. April sampai malam biasa diumumkan. Nah, jadi malam ini silakan foto yang unik dikirim ke Facebooknya masing-masing. Jangan lupa teks tandain Partai PKS Kota Jambi Facebooknya. Itu ya. Ini pengumuman pertama nih, insya Allah. Jadi pemenangnya nanti berhak mendapatkan bingkisan dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Jambi. Ini promosi kegiatan agenda kita kemarin yang Ramadan. Nah, ini Ini yang dari jadi PKS setiap kecamatan itu ada program berbagi sembako, ada juga program bazar murah. Jadi nanti mungkin ketemu di dekat rumah, silakan dimampirin gitu. Jangan lupa like, sukai PKS gitu dah, seperti itu. Selanjutnya, kalau ada KPK, aksesnya lebih mudah ya. daftar jadi anggota PKS. Jangan lupa daftar menjadi anggota PKS Kota Jambi, insya Allah. Dengan adanya KTA, banyak kemudahan bersama PKS, insya Allah. Ini ada foto-foto nih, lumayan banyak ini untuk di Kota Baru ya. Ini Kota Baru nih. Oh, langsung ada KTA-nya nih. Iya, masya Allah. Ini sembakonya nih. Wah, ini oh ini pekan lalu ya. Ini Telanepura nih langsung Ketua DPD yang memberikan. Ini berbagi sembako ya. Ini berbagi nih. Ini buka puasa bersama. Jadi Ini Alambarajo. Alambarajo ya. Ya. Bagi sembako ya. Ya, ini banyak kegiatan PKS selama Ramadan ini, insya Allah PKS selalu bersama rakyat ya, insya Allah PKS pelayan rakyat intinya seperti itu. Baik Ustadz, kembali lagi ke yang pembahasan kita. Ini sambil jalan ke bawah. Jadi terkait Ramadan Ustadz, Ramadan bulan Al-Quran gitu Ustadz ya. Jadi saya pernah juga dengar Ustadz-Ustadz penceramah gitu ya, bahwa Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan ini dia mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali saja. Dan itu dahsyat gitu saja. Rasulullah 2 kali khatam tapi dia tasmi langsung sama malaikat Jibril gitu. Ini dahsyat Ustaz. Jadi sampai sebanyak ini Ustaz, kan Imam Syafi'i gitu ya. Apakah dia masih sempat untuk bekerja lain gitu? Karena kita pernah coba juga 10 juz itu lumayan gitu ya. Kalau sejam itu 1 juz gitu berarti 10 jam kita menghabiskan itu untuk membaca Al-Quran ini bagaimana Ustaz? Lagian juga Ustaz, kalau kita bermazhab kepada Imam Syafi'i berarti kita ikut 60 kali khatam gitu. Apakah kita ini tidak mengikuti Imam Syafi'i atau bagaimana nih Ustaz? Seperti itu. Jadi terkait khatam itu 60 kali ya. Iya. Ya. Itu bahagian dari pemunah ya, bagi karomah lah ya. Bahasa kita itu keramat. Iya, kelebihan lah ya. Dan kalau kita pikir secara logis, ya mungkin tidak masuk akal ya. Iya. Tapi disitulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Nah, jadi kalau kita berpikir bagi adik-adik kita yang kecil, kita hatam sampai berapa kali bulan Ramadan, bagi dia itu bisa pada. Karena saya ngaji susah gitu. Iya. Jadi kalau dengan memakai ukuran kita, itu tidak masuk. Iya. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i hatam 60 kali, ya artinya sehari malam siang malam itu dengan khatam Quran berapa kali itu? 60 kali. 30 berarti sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari semalam sekali berarti ya. Iya. Nah, jadi malam sekali, siang sekali. Nah, itu kalau kita pakai ukuran kita yang tidak masuk.
nggak masuk. Tapi kalau ukuran dia masuk. Jadi Karena kalau mengukur seseorang itu sesuai dengan ukurannya. dengan Sama dengan karomah baju tadi. saya, mungkin baju saya kalau saya pakai pas. Heeh. Tapi ketika saya pasangkan ke anak saya yang kecil, Mm-mm. kelonggaran, Iya, iya, tidak iya. masuk akal ini. Tidak bisa ya, kita pakai seperti itu logikanya. Artinya, Mm-mm. eh, Pak Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sekali di siang hari, sekali di malam hari. Memang beliau adalah orang yang cerdas. Nah, Mm-mm. kemudian kalau kita tidak bisa menyamai itu berarti kita bukan masak Syafi'i, tidak juga lah Oh, seperti udah juga itu. Ustaz. Memang ada usaha kita ya terus meningkatkan jumlah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Artinya kalau tahun kemarin umpamanya dapat 3 kali, usahakan lagi naik lagi 4 kali sampai kita bisa, mudah-mudahan bisa di ujung-ujung kita selama hidup di dunia bisa juga paling tidak sekali kan, Iya. sehari semalam, sehari di siang kan, insya Allah. Mm-mm. Dan kalau itu diasah, insya Allah bagi kita yang bersungguh-sungguh Bisa pasti Ustaz bisa, ya. karena Allah sudah Mm. menegaskan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan itu Mm. insya Allah bisa. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ya, Jadi, berarti ini sebagian dari karomah Imam Syafi'i Ustaz ya. Mm-mm. Kalau kelas-kelas kita yang ya, banyak kesibukan kayaknya gitu. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i lebih sibuk lagi Ustaz ya. Tapi ya intinya betul, betul. karomah beliau loh Ustaz ya. Seperti itu. Saya ada baca WA nih. Eh, Jika kalian bisa bekerja, kalian bisa makan, kalian bisa beraktivitas yang lain, tapi kalian tidak bisa membaca Al-Quran, itu artinya bukan Anda sibuk, tetapi Anda sedang dilalaikan. Ini dahsyat nih bahasan Ustaz. Iya, teguran nih Ustaz. Saya terasa juga ya Allah kata baru dilalai nih Ustaz. Ustaz, kira-kira kita sebagai apa nih dikata sibuk enggak juga Ustaz? Umat-umat akhir zaman itu Ustaz. Kesibukan. Kira-kira berapa dalam sehari itu harus kita baca Quran Ustaz? Supaya dikatakan bukan orang yang lalai Ustaz. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Heeh. Ya kalau kemampuan kita apa? Kalau kemampuan kita mampu kita sehari semalam kita bisa hatamkan, tapi kita tidak hatamkan, berarti kita lalai. Heeh. Nah, sini dalam bulan Ramadan ini kita punya target. Target kita itu kan bisa 3 kali umpamanya, minimal 3 kali. Tapi kalau kita tidak capai, berarti kita lalai. Hmm. Tidak bisa satu target itu disamakan dengan kelas yang lain sesuai dengan kelas masing-masing. Masa ngasih soal ujian Sama Ustaz. sama sementara soal yang pembelajaran yang dikasih tidak sama. Iya, iya, Soal iya. itu kan masih soalnya Mm-mm. sesuai. Ya, insya Allah mungkin gitu. Jadi untuk mengukur apakah kita lalai atau tidak bisa kita mengukur dengan saya kemampuan ini dalam bulan Ramadan ini minimal 3 kali. Mm-mm. Kalau Berarti tidak kalau terpakai berarti saya lalai. melenceng dari target berarti sudah terhitung kelalaian Ustaz ya. Sudah kata tadi ya, kata mau kesibukan tadi. Yang tadi Ustaz ya. Ya, betul. Jadi kalau bisa makan, bisa Nah, bekerja, bisa beraktivitas, iya tapi tidak betul. bisa baca Quran, tidak ada waktu gitu. Iya. Berarti bukan orang yang sibuk gitu, Nah, tapi orang yang dilalaikan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, ini menarik ya bulan Ramadan nih. Siang hari kita merasakan aus gitu, jadi baca Quran tuh agak-agak berat gitu dah. Jadi malam hari ya karena mungkin banyak buka tadi, jadi akhirnya ngantuk gitu. Jadi baca Qurannya kalau siang tersisihkan. haus, lapar, kalau Mm-mm. malam kenyangan ya. Kekenyangan. Nah, ini juga Ramadan ini kan tarawih nih, Zat. Kalau Hmm, 10 hari terakhir itu 10 awal cari yang agak banyak gitu, yang 20 gitu. ya. Sudah pertengahan nyari yang 8 gitu. Lah akhir sekali entah kemana arahnya. Masya Allah. Ya, baik Ustaz. Ini terkait safar nih Ustaz. Kita Hmm, mudik di 10 terakhir nih Ustaz.
Ini kan waktu-waktu yang memang berkualitas untuk ibadah gitu Ustaz ya. Jadi adakah trik safar berkualitas gitu supaya safar itu tidak lalai gitu Ustaz? Ini bagaimana nih, Ustaz? Saya baru dapat dari kabar yang dari Ustaz Endang Iya. di Palembang itu macet total sampai setengah harian ini nggak bergerak mobilnya. Oh, Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Soalnya kan mm-mm. jadi seolah nggak produktif kita tuh. Iya. Itu bisa dibahas tuh sama Ustaz Endang lagi. Hmm. Nah, itu dulu tuh, Ustaz. Jadi safar berkualitas seperti apa nih, Ustaz? Kalau safar berkualitas tetap berpuasa. Tetap berpuasa Ustaz ya. Kita baca itu Al-Quran surah Al-Baqarah. Alhamdulillah Ramadan alladzi unzila ayat sebelumnya Iya, ma'dudat. ya ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safari Fa'iddatun fa'iddatun min min ayyamin ayyamin ukhra ukhra. wa 'alal ladzina yutiquna miskin. Jadi ada jalan keluar. Mm-mm. Ya untuk miskin faman tahu akhirat bahwa faman tahu saya kita baca dulu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin Fa'iddatun min ayyamin ukhra. fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa Wa 'alal 'alal ladzina ladzina yutiqunahu yutiqunahu fidyatun fidyatun ta'amu ta'amu miskin. miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Waman Wa antasumu khairul lakum tasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. ta'lamun. Jadi kalau kita tetap berpuasa itu lebih baik Hmm. kalau kita mengetahuinya. Walaupun boleh berbuka Walaupun jadi musafir Ustaz ya. jadi ada pilihan kedua. Pilihan yang terbaik itu tetap berpuasa. Hmm. Tapi kalau mau mengambil di bawahnya, ya tadi kasih ganti di hari yang lain. Atau memberikan. Jadi bisa lebih jelas kita bisa lihat. Dan puasa itu tegaskan bukan untuk membuat kita susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan. Jadi memang kalau memang susah ya sudah buka saja. Tapi ganti di hari lain. Iya. Nah, jadi kalau safar berkualitas itu seperti yang dijelaskan oleh Allah bahwa walaupun dalam kita berjalan kalau kita berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak mampu ya, ada jalan keluarnya. Boleh diganti di hari yang lain. Iya. Ini safar berkualitas, kemudian bukber nih Ustaz. Jadi buka bersama ini tujuannya baik Ustaz, silaturahim dan sebagainya gitu kan. Tapi memang bukber ini kan bertepatan dengan waktu sholat maghrib gitu dah. Iya. Jadi kadang-kadang maghrib itu lambat gitu. Ada juga kadang-kadang yang meninggalkan sholat maghrib Ustaz. Gara-gara bukber gitu dah. Karena saking asiknya ngobrol lah, sudah lama tidak ketemu tahunan gitu. Akhirnya ketemu ketika bulan puasa tepat pula. Dan ngambilnya tuh waktu-waktu detik-detik terakhir Ramadan gitu. Sudah 10 terakhir. Balik tadi dilalaikan. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan tidak lalai nih Ustaz. Jadi kalau memang dalam bukber itu ya bukber itu kan kita yang ngatur waktunya. Iya. Maka PR juga bagi kita bagaimana menata waktunya bisa tetap yang terbaik dan tetap berkualitas. Jadi ngobrol itu bisa ditahan dilanjutkan setelah yang utama kita kerjakan. Setelah sholat ya. Gitu ya. Tapi tidak salah juga pesan kita. Tidak salah juga, cuma keutamaan tidak kita dapatkan. Artinya kalau kita belajar, harusnya kita dapat 100, mungkin dapat 80 kan. Karena jadi agar kita undur-undurkan waktunya. Masya Allah. Yang salah itu tidak bubar, tidak puasa. Oke, tabarakallah. Baik, bagaimana nih di Zoom ada yang bertanya? Atau ini panitia mau bertanya? Yang safar tadi sudah bertanya tadi. Terkait safar nih ya. Oh ini peringatan aja nih. Dan ini dari anggota dewan kita kemarin juga nih.
Ini ada Bu Anti Yosefa. Ini sembako murah, jadi Oh, sembako murah ya? dapat subsidi dari anggota dewan kita. Hmm. Jadi cuma berapa puluh ribu gitu kalau salah. Kalau tidak salah 50.000. Belum Ustaz ya? Iya, 50.000. Karena ada juga orang rumah tuh menyalurkan. Ada 1000 paket. Ya, 1000 paket. Masuk di apa di TPRI. Masya Allah. TPRI. Like-nya dulu. Ada apa kita like-nya di sana? Jadi depannya dari dulu ya. Mungkin sambil kita ini ya, jadi terkait juga tadi ada amalan-amalan ya. Ya, belum tadi Ustaz. PKS sudah menjawab itu, memberikan jawaban bahwa mengisi bulan Ramadan itu ya seperti PKS lah. Ada berbagi ya kan? Iya. Ada berbagi, kemudian apa kegiatan-kegiatannya tadi. Sembako murah. Sembako murah, itu bagian dari mengisi bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita memang bulan berkualitas ya. Bulan yang istimewa. Ya. Kemudian juga kalau tidak salah kita juga ada beberapa titik ya, itikaf. Tahun ini kita gabung Ustaz. Gabung ya. Iya. Nah, jadi itu bagian dari amalan-amalan. Jadi ada ya, sholat berjamaah, sholat tarawih bersama, bersama. Itu bagian dari amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kemudian ada itikaf, kemudian ada tadi lomba baca Quran ya, lomba foto baca Quran. Iya, lomba tadarusan. Itu bagian dari kreasi. Semua kan kreasi dari orang yang punya ide yang cemerlang ya, sehingga anak-anak termotivasi baca Quran. Dan baca Quran itu bagian amalan istimewa di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ada kemudian apa lagi tadi? Banyak tadi nampaknya. Ya, kajian rutin setiap pekan Ustaz. Bahagia dari mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita bertanya apa amalan-amalan di bulan suci Ramadan, sepertinya jawabannya di PKS. Masya Allah. Ada itikafnya, ada sholatnya, ada bersamanya, ada berbaginya, nah, kemudian ada apa baca Qurannya. Rasanya sudah bagian ini semua, insya Allah. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting ya, bahwa 10 hari Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lalai gitu ya. Jadi jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain, karena memang di 10 terakhir ini semuanya menjanjikan keuntungan gitu. Terutama swalayan-swalayan pun mereka mengeluarkan diskon yang besar-besaran gitu. Jadi memang di 10 terakhir ini banyak yang tergiur ke swalayan, sehingga malam-malamnya memang agak ramai di swalayan. Jadi takutnya tadi ya sebenarnya tidak dilipat gandakan sih. Tapi hilang saja keberkahan Ramadannya, hilang saja apa namanya, takutnya tidak didapatkan Lailatul Qadar. Ini Ustaz. Ini Lailatul Qadarnya. Ini terakhir Ustaz, terkait Lailatul Qadar Ustaz, terkait bulan puasa nih Ustaz. Jadi apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan ciri-ciri orang yang amalia puasanya itu diterima apa nih Ustaz kira-kira? Baik. Jadi secara garis besarnya yang ketika amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu menampakkan kemajuan dalam banyak hal, dalam kebaikan-kebaikan. Itu petanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sholatnya sering bolong, setelah itu tidak ada lagi yang bolong, atau jadi ada peningkatan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Itu petanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tertolak semakin jelek. Oh, insyaallah. Kalau biasanya rajin ini malas kan? Iya. Itu petanda bahwa amalnya ditangguhkan ya. Jadi
Mungkin itu ya. Jadi eh, untuk mengetahui lebih mudah ya dengan melihat dan mengukur apa yang sebelumnya, melihat apa yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat puasa yang kita kerjakan itu, dan ternyata puasa juga kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan bukan hanya ada pada di manusia. Puasa juga kalau kita lihat dalam ilmu biologi kita pelajari juga binatang itu ada puasanya, tumbuh-tumbuhan juga ada puasanya. Nah, ketika dia berhasil di dalam melaksanakan puasanya tadi, maka akan dahsyat setelahnya. Coba kita perhatikan, ular itu ada masa berpuasanya ketika ganti kulit. Ya kan, ganti kulit. Setelah dia berhasil mengganti kulitnya, apa yang terjadi? Lebih lincah Bisanya ya. luar biasa. Tapi waktu dia puasa dan muslim dia apain, tidak ngapa-ngapain. Tapi setelah itu jangan yang dicoba dicagil-cagil. Itu binatang ya, binatang. Iya. Kemudian pohon juga seperti itu. Pohon ada puasanya. Kapan? Ketika musim gugur. Artinya kalau musim gugur berarti dia sedang puasa. Karena apanya? Karena kalau kita tuh dapurnya nggak ngasap. Guguran dia kan? Jadi gugur ya. Gugur. Nah, tapi setelah dia berhasil melewati itu, apa yang terjadi? Buahnya lebat, ya kan? Daunnya bagus. Daunnya bagus. So, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Kalau dia sudah berhasil melewati satu fase di mana dia melakukan puasa, kalau bahasa kita. Iya. Nah, kemudian ada yang sering kita perhatikan itu, jadi anak-anak juga sampaikan, seperti kupu-kupu. Kupu-kupu saja. Kupu-kupu itu awalnya apa? Pompong. Dari ulat kan? Iya. Ulat. Kemudian ada fase menjadi kepompong ya. Ada berapa kali? Tiga fase ya. Nah, dan dia juga melakukan puasa juga. Kalau dia tidak berhasil di puasanya, tidak bisa jadi kupu-kupu. Dia menyendiri, mengisolasi dirinya. Dia tidak boleh apa-apa. Puasa kan macam itu juga. Tidak boleh ngapa-ngapain. Kecuali yang dibolehkan kan. Nah, jadi apa yang Allah berikan itu di lingkungan itu sebagai pembelajaran bagi kita semua. Pembelajaran bagi kita semua. Jadi kalau kita lihat kupu-kupu yang ulat dulu jijik orangnya, ya kan? Dia melalui fase dia bagaimana dirinya untuk bisa menjadi kupu-kupu. Dia mampu lewati itu semua, dia bisa terbang. Yang dulunya tidak bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Masya Allah. Ya itu pelajaran bagi kita semua, ibrah yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita sudah melewati satu fase berpuasa itu, maka Allah berikan yang dahsyat bagi kita. Kalau tidak ada dahsyatan, berarti ada yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan. Masya Allah. Baik, tadi sudah ya ciri-ciri amalia Ramadan itu diterima. Pertama, meningkatnya amalia setelah Ramadan, gitu ya. Tapi ciri-ciri yang tertolak adalah sebaliknya, gitu. Ketika Ramadannya rajin, tapi ketika sebelum Ramadan rajin, datang Ramadan, habis Ramadan lebih malas lagi. Jadi itu salah satu ciri amalia Ramadan yang tertolak. Baik Ustaz, sekarang karena waktunya sudah hampir habis, closing Tidak terasa statement lagi. waktunya. Iya. Ngobrol-ngobrol ini Jadi baik. silakan kalimat penutup Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi bulan suci Ramadan yang Allah karuniakan kepada kita patut kita syukuri. Dan bulan Ramadan itu yang Allah inginkan kepada kita bukan hanya ketakwaan. Karena biasanya kita hanya berhenti di titik takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kadang kita berhenti di situ. Padahal ada titik berikutnya yang harus kita dapatkan, harus kita raih. Apa itu? La'allakum tashkurun.
Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum Tashkurun. tashkurun. Jadi puasa yang kita kerjakan itu harus menjadikan jiwa kita hamba-hamba yang bersyukur. Bukan hanya bertakwa, tapi hamba yang bersyukur. Seperti yang dicontohkan Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa beribadahnya luar biasa? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakur. Jadi kita bersyukur mendapat bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita akan berikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita di bulan suci Ramadan ini insyaallah akan kita bisa lakukan ketika kita sudah lakukan dengan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lakukan sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohkan, bagaimana di akhir bulan suci Ramadan itu diisi dengan banyak ibadah, ya salat. Karena barang siapa yang sholat di malam bulan suci Ramadan, maka Allah mengampuni dosanya. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis lain Rasul juga mengingatkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan, siapa yang sholat di malam Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Bahkan ada spesial lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, siapa yang sholat di malam bulan suci Ramadan itu, maka Allah akan ampuni dosanya. Nah, ketika Allah sudah memberikan ampunan, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, kita perbanyak doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Doanya itu singkat, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau ke jamak ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu yang zikir-zikir yang harus kita banyakkan, terutama di ujung-ujung bulan suci Ramadan. Dan juga jangan kita tinggalkan juga perbanyak itu istighfar, ya, sebagaimana sudah lazim di masjid-masjid kita, yaitu yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu bagian dari zikir-zikir untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itu semua insyaallah sudah menjadi dibawa alam sadar kita, sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga nanti apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, apa yang diucapkan oleh lisan kita, semua mengandung kebaikan-kebaikan. Dan itulah sejatinya orang yang beriman. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang beriman itu seperti lebah, makanannya bersih, semuanya bersih, dan dia memberikan manfaat yang luar biasa. Itulah kita insyaallah setelah kita berhasil di bulan suci Ramadan mendapatkan nilai ketakwaan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan menjadi hamba-hamba orang yang muttaqin, hamba-hamba yang bersyukur seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, abala akuna abdan syakura. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi penyemangat bagi kita semua mengisi di ujung bulan suci Ramadan ini yang istilahnya dalam pertandingan sudah injury time. Maka kita porsi semua kemampuan kita, dan jangan lupa anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk kita bangunkan, untuk kita isi di bulan suci Ramadan ini, karena Rasul sudah mencontohkan seperti itu. Dan contoh terbaik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli ala Muhammad. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik,
para pendengar dimanapun berada, dengan penutup tadi, jadi dahsyat tingkatan kita itu sudah bertakwa, maka jadilah kita bersyukur. Jangan cuma hanya takwa, tapi syukurnya kurang. Jadi dua-duanya sudah kita tingkatkan ketakwaan, kemudian kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah 1 jam berjalan. Mudah-mudahan kajian kita pada Ahad yang terakhir ini ya mendapatkan barokah dan Amin, Allahumma banyak sholli. ilmunya. Insya Allah selanjutnya Kembali ke kajian rutin Rabu malam Kamis. iya kembali ke kajian rutin Rabu malam Kamis setelah Idul Fitri. Tapi sebelumnya halal bihalal dulu. Kita makan-makan gitu. Ustaz, terima Ya, kasih banyak. Mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu waktu santainya di pagi hari ini. Terima kasih Bukan juga Bang. teman-teman panitia nih yang berada di belakang layar gitu. Tapi dahsyat gitu ya. Saya selaku pemandu acara ini lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tertunaikan tugas. Boleh buka kan? Alhamdulillah.